Saya gini, selama 10 tahun terakhir, ini kan jadi dagangan banget nih, climate change, ya, apa namanya, isu-isu environmental gitu ya. Dan berulang kali Presiden sebelum Pak Prabowo itu sering bicara tentang betapa mengancamnya soal climate change ini. Tapi apakah Bung Dendi ada melihat perubahan substansial dalam kebijakan negara maupun perilaku aktor-aktor pemerintah terhadap isu lingkungan hidup? Jelas enggak, karena Undang-Undang Cipta Kerja Omnibus Law itu justru akan memperburuk semua indikator yang membuat climate kita jelek. Jadi banyak safety guard di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang judulnya misleading. Judulnya Cipta Kerja, tapi sebenarnya kalau dibedah semuanya, kalau dari sisi perspektif lingkungan, justru banyak kelonggaran-kelonggaran yang dibuka. Jadi safety guard kita untuk environment justru makin berkurang. Jadi misalnya dulunya ada aturan bahwa tutupan hutan sekitar daerah aliran sungai harus dijaga minimal 30%. Itu udah nggak ada gitu kan. Terus AMDAL sekarang diintegrasikan seolah-olah mau bikin kajian lingkungan hidup strategis gitu. Tapi dalam kasus misalnya Merauke misalnya, mau buka 2 juta hektar misalnya, atau food estate di Kalimantan Tengah, di Gunung Mas misalnya, mau buka ratusan ribu hektar, nggak ada tuh kajian lingkungan hidup strategisnya gitu. Jadi mungkin kajian lingkungannya lingkungan kawan-kawan. Itu kan hidup juga. Lingkungan kawan-kawan, jadi lingkungan keluarga. Kalau tadi pertanyaannya apakah yang diomongin tadi ya walk the talk ya, yang diomongin nyambung dengan yang dikerjain? Enggak ya. Sama sekali enggak gitu. Jadi ribut-ribut gaya-gaya tentang COP meeting, tentang Paris Treaty ya, Paris Agreement ya, sebagai pengganti Tokyo Protocol. Itu cuma jualan-jualan lip sync ya. Ya gimmick ya. Ya mending sekalian kayak Trump, dia langsung menyatakan keluar dari Paris Agreement. Jadi udah nggak hipokrit kan? Ya oke. Jadi bahasa yang paling tepat ini hipokrit ya. Tapi memang benar kayaknya itu memang Omnibus Law itu cipta kerja. Tapi persoalannya kerja buat siapa? Iya kan? Kerja buat oligarki kan? Tapi lu ngomong-ngomong kenapa PDIP ikutan ngesain Bang? Oh, jadi begini, sebenarnya kan kita melihat peluang dan tantangan. Ini seringkali kita ditipu nih. Ya, kita ditipu. Misalnya seperti dulu Undang-Undang KPK. Problem kita kan kita ingin mengendorse ada tambahan katakanlah oversight, pengawasan. Maka kita poinnya adalah Dewas. Sehingga tidak terjadi abuse of power ya atau kriminalisasi. Demikian juga Omnibus Law. Omnibus Law itu kan memang prinsipnya kita ingin agar kita bisa mendorong investasi. Tetapi kan investasi seperti apa dalam pikiran kita kan yang memberikan distribusi keadilan. Iya kan? Tapi kan itu nggak terjadi, malah aneh-aneh dan di dalam kita itu terbelah. Cuma memang problemnya dalam politik pemerintahan kan sangat tidak elok ketika kita kemudian di publik harus mengkritisi atau menolak. Bang Deddy ikut yang belahan mana? Kita justru yang menolak. Nggak, saya ngeri bener kalau partai segede PDIP ngerasa ketipu, gimana saya gitu. Oh iya. Kru-kru ini. Ya, jangan malu. Jangankan gua, lu. Jangan malu. Jangankan gua, lu. Malaikat aja ketipu, bro. Ngeri. Malaikat aja ketipu sama dia. Oh, nggak tahu. Kok tanya saya, mampus kita. Nah, jadi memang kita melihat ya. Ada banyak kecurigaan publik. Ya. Kemudian di kemudian hari, misalnya jor-joran membangun Papua, maksudnya membangun itu membuka akses jalan. Ternyata setelah ditelusuri banyak teman-teman yang mengatakan dari sana bahwa itu untuk mengeruk sumber daya alam. Ya, karena masyarakatnya nggak punya mobil. Yang menikmati BBM satu harga juga bukan masyarakat, tapi mereka yang punya konsesi dan kontraktor kan gitu ya. Nah, Kalimantan juga sama. Ya, jadi bagi-bagi misalnya sekarang nih bagi-bagi konsesi tambang, yang dapat kan entah dari mana-mana. Benar membuat jerah para koruptor. Percuma kalau sekarang Pak Prabowo itu nangkepi para koruptor, ditangkepi semua. Tapi sistemnya tidak dirubah, undang-undangnya tidak dirubah, ya, hukumannya tidak dirubah. Maka tidak ada yang kapok koruptor-koruptor itu, ya. Kalau memang nangkep-nangkepi koruptor, oke bagus. Tapi juga harus diimbangi dengan perubahan sistem. Perubahan undang-undang yang baru lah, yang bagus. Gas 3 kilo yang saya beli nggak pernah pas. Ya, kurang koruptor dimiskinkan lah biar jerah. Ya contohnya ya, ini yang terbaru ini. Berita yang terbaru ada di VT saya itu, ada di VT Mulut Netizen itu. Biang kerok keputusan adalah Puan, bukan biang kerok keputusan. Jadi gini,
ada undang-undang perampasan aset itu ya, banyak yang berpikir nggak akan ditandatangani oleh Puan, Sebenarnya pengesahan undang-undang perampasan aset itu bukan ada di Bu Puan, bukan, tapi ada di semua ketua umum partai. Kalau semua ketua umum partai sepakat, partai yang ada di parlemen ya, yang pertama ada PDI Perjuangan, terus ada Gerindra, ada PKB, ada Demokrat, ada Nasdem, ada PKS, ada Golkar, dan ada PAN ya, yang di parlemen ada 8 kalau nggak salah ya, kalau salah dikoreksi ya, ada 8 itu ya. Kalau semua ketua umum 8 partai itu sepakat untuk menandatangani undang-undang perampasan aset, jadi kalau anggota DPR itu kan nurutnya sama ketua umum. Kalau ketua umum bilang A ya A, kalau ketua umum bilang B ya bilang B. Semuanya ada di ketua umum. Termasuk Pak Prabowo. Pak Prabowo kan ketua umum. Lah kok nggak sepakat? Apa dia pelakunya? Jadi begini, kenapa undang-undang perampasan aset itu belum disahkan oleh DPR? Karena DPR-nya itu takut. Takut apa? Takut senjata makan tuan. Gini loh. Pejabat-pejabat di Republik ini yang memasok itu kebanyakan partai. Menteri itu dipasok dari partai yang memasok pejabat ke kementerian. Partai juga yang memasok kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota. Partai juga yang memasok anggota DPRD, kabupaten, provinsi, DPR RI. Partai juga yang memasok pejabat-pejabat di BUMN, di komisaris, di di direksi. Jadi pejabat-pejabat di negeri ini itu dipasok oleh partai. Jadi partai itu memasok pejabat-pejabat. Nah, kalau undang-undang perampasan aset itu disahkan, bisa senjata makan tuan. Kalau mengenai kader-kader partainya, nanti kader partainya itu ketangkep. Miskin kan kasihan, dia mikir gitu. Ahok dibungkam waktu itu. Mungkin bisa saja, tapi sekarang sebenarnya Pak Ahok punya kesempatan untuk bersuara jika mau. Kalian sudah dengar kabar terbaru tentang Harun Masiku? Ya percuma kalau gitu ya. Doa aja bang, para pejabat masa di kantornya ambruk. Oh jili ada-ada aja ini. Jadi gini, sebenarnya Pak Prabowo sebagai presiden kan yang berkuasa ya, bisa mengintervensi semua partai, bisa. Terutama partai-partai ANN, terima kasih ANN ya, pernah Harun Masiku. Jadi Harun Masiku ya, balik ya, ini Harun Masiku. Jadi Harun Masiku itu terkuak fakta bahwasannya yang nyuruh Harun Masiku kabur itu adalah Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Jadi sampai sekarang itu Harun Masiku nggak ada hilang. Yang nyuruh ngilang itu Hasto, Sekjen PDI Perjuangan. Ya, jadi Harun Masiku itu disuruh juga untuk merendam HP-nya agar tidak terdeteksi oleh KPK. Terus modusnya waktu itu, jadi si Hasto itu menyuap anggota KPU agar meloloskan si. Oke, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa teman-teman ya, yang disampaikan oleh seorang yang kita kenal, yaitu Deddy Sitorus. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat ini. Nah, memang perlu kita menyadari bahwa dengan berbagai macam situasi-situasi politik yang ada di Indonesia saat ini, kita harus menyelesaikan semuanya itu. Bagaimana seorang Jokowi dengan Deddy Sitorus ya, tentunya ini membuat masyarakat ya menuai perhatian publik yang begitu besar. Kenapa terjadi hal sedemikian? Dikarenakan berbagai macam hal yang perlu untuk ditindaklanjuti ya. Hubungan PDIP antar seorang Jokowi itu sangat-sangat membuat masyarakat lebih perhatian terhadap PDIP. Kenapa? Karena tindakan yang dilakukan oleh seorang Jokowi
terkhususnya untuk seorang Megawati, bagaimana ia mengkhianati Megawati dengan berbagai macam hal yang perlu untuk kita selesaikan bersama-sama. Nah, ketika pelan-pelan kita tahu bahwa dengan berbagai macam dinamika-dinamika politik yang terjadi di Indonesia, itu disebabkan karena dua tokoh dan dua figur yang perlu untuk diberikan pemahaman yang baik supaya tidak ada miskomunikasi di sana. Ketika kader-kader dari PDIP melihat ketua umum mereka ya diserang oleh seorang Jokowi, tentunya mereka harus menyelesaikan semuanya itu dengan baik dan dengan tepat, supaya apa yang mereka lihat dan yang mereka tonton itu dapat menjadi sebuah gambaran dalam menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi. Itu yang paling penting. Nah, sedangkan ketika kita mengetahui ketika seorang Bu Mega diserang, maka tidak bisa dibiarkan melihat kader-kader PDIP mereka akan menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Tentunya mereka tidak membiarkan dong. Mereka tidak membiarkan ketua umum PDI Perjuangan itu diacak-acak, apalagi partai mereka. Sehingga di sini kita melihat bahwa Deddy Sitorus menantang balik seorang Jokowi. Walaupun dia mantan presiden, tetapi sifat dan perilakunya tidak menunjukkan seorang mantan presiden ataupun pernah duduk sebagai orang nomor satu di negara ini. Dengan berbagai macam hal yang terjadi, teman-teman, tentunya kita wajib untuk mengambil bagian. Kita tidak boleh apatis akan hal ini, karena sesuatu yang terjadi di negara kita itu pasti atas dasar kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan golongan, kepentingan-kepentingan partai. Makanya pelan-pelan kita harus menyelesaikan hal-hal seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen, dimanapun Anda berada teman-teman, apa yang teman-teman tahu situasi politik saat ini, silakan mari kita perbincangkan, mari kita bahas satu persatu supaya tidak ada lagi yang dirugikan. Karena kegaduhan terjadi di negara ini itu disebabkan oleh satu orang, oleh golongan-golongan tertentu, oleh kroni-kroninya Jokowi, dan belum berdamai akan hal ini. Maka ketika belum aman hubungan Jokowi dengan Bu Mega, harusnya mereka move on dalam hal ini. Ketika belum aman hal ini, maka sesuatu yang besar akan terjadi ke depannya. Apa itu? Hal-hal yang negatif. Tidak ada lagi yang namanya perkembangan, tidak ada lagi yang namanya Indonesia Emas 2045. Tidak ada lagi hal-hal seperti itu. Tetapi yang ada adalah sesuatu yang merugikan masyarakat, itu palingan yang lebih ada. Jadi harapan kita di sini sehingga niatan-niatan Jokowi untuk menyerang PDI Perjuangan itu udahlah, cukupkan di situ. Cukup Hasto dengan memakai KPK untuk menangkap Hasto, yang dimana Hasto adalah bukan pelaku dari korupsi tersebut. Ya, itu baru tersangka, tetapi karena kuatnya orang-orang di sana, maka bisa terjebak seorang Hasto di sana. Baik, teman-teman, sahabat-sahabat lensa netizen, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini, sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.